Selamat malam, siang, pagi, sore, teman-teman semuanya. Ini adalah cerita pesugihan yang menumbalkan anak dari pasangan suami istri untuk mendapatkan kekayaan. Tonton sampai habis untuk mengetahui bagaimana ending cerita ini. Malam itu, kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Kawi. Hawa dingin menggigit tulang, tetapi dua sosok manusia yang berjalan di antara pepohonan raksasa itu tidak memperdulikannya. Suami istri, Bayu dan Sulastri, terus melangkah menuju puncak dengan mata penuh harapan dan ketamakan. Sudah dekat, bisik lelaki tua berkopiah hitam yang berjalan di depan mereka. Ia adalah seorang dukun yang dikenal sebagai jembatan antara dunia manusia dan makhluk gaib di gunung ini. Bayu menggenggam tangan istrinya erat. Jantungnya berdegup cepat, antara takut dan antusias. Ia sudah mendengar banyak kisah tentang orang-orang yang pulang dari Gunung Kawi dengan kekayaan melimpah. Mereka yang berani melakukan perjanjian akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, asal berani membayar harganya. Sulastri menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Kita benar-benar akan melakukannya, Mas. Bayu menoleh, menatap istrinya dengan tajam. Kita sudah tidak punya pilihan, Sulastri. Hidup kita selama ini sengsara. Aku lelah jadi pecundang. Wanita itu mengangguk pelan. Dalam hatinya ada ketakutan yang tak bisa ia definisikan. Tetapi keinginan untuk hidup berkecukupan lebih kuat daripada rasa takutnya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah pelataran dengan batu besar di tengahnya. Di sekitar batu itu ada sesajen yang sudah mengering, sisa-sisa dupa yang habis terbakar, serta bekas darah hewan kurban yang menodai tanah. Lelaki tua itu membungkuk, merapalkan mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan kabut di sekitar mereka berputar seperti memiliki nyawa. Tuan mereka sudah datang, bisik sang dukun. Sekarang, sampaikan permintaan kalian. Bayu maju satu langkah, suaranya bergetar. Saya ingin kekayaan, saya ingin menjadi orang paling sukses di kota. Sulastri ikut bersuara, meskipun suaranya lebih kecil. Saya ingin hidup nyaman tanpa kekurangan. Dukun itu mengangguk, lalu menyeringai. Ada harga yang harus dibayar, dan kalian tak boleh menyesal. Bayu menelan ludah. Ia tahu akan ada pengorbanan, tetapi ia tak peduli. Kami siap. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menggetarkan daun-daun. Bayangan hitam mulai bermunculan dari kabut, berputar-putar di sekitar batu besar itu. Terdengar suara tawa samar, seperti makhluk-makhluk tak kasat mata tengah mengejek mereka. Dukun itu kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dan mengarahkannya ke tangan Bayu. Beri mereka darahmu sebagai tanda kesetiaan. Tanpa ragu, Bayu menggoreskan telapak tangannya. Darah segar menetes ke tanah, menyerap cepat di antara akar pepohonan. Sulastri terkejut, tetapi ia mengikuti suaminya. Saat darah mereka menyatu di tanah, kabut semakin pekat, suara-suara dari dalam kegelapan semakin jelas. Anakmu. Sebuah suara bergema di kepala mereka. Suara berat, dalam, dan tidak berasal dari dunia ini. Sulastri membelalakan mata. Anakmu akan menjadi tumbal. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah suaminya dengan wajah ketakutan. Bayu. Tidak, tidak anak kita. Tetapi Bayu tetap diam. Ia menggertakkan rahangnya. Dalam sekejap,
Ia mengambil keputusan yang mengubah hidup mereka selamanya. Ambil dia, bisiknya pelan. Asalkan kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Sulastri ingin berteriak, tetapi tubuhnya membeku. Tangan Bayu menggenggamnya erat, mencegahnya mundur. Dukun itu hanya tersenyum puas, dan pada saat itulah perjanjian terbuat. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderak seolah menjerit. Dari dalam kabut, sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala muncul. Wajahnya penuh luka terbakar, tangannya panjang dengan kuku runcing seperti cakar. Makhluk itu mengangkat satu tangan, lalu menghilang dalam kabut, membawa serta sesuatu yang tak terlihat. Di dada Sulastri tiba-tiba ada rasa sakit luar biasa, seakan ada sesuatu yang direnggut dari dalam dirinya. Ia berteriak, namun suaminya hanya memandangnya dengan ekspresi kosong. Malam itu mereka pulang ke rumah, dan beberapa bulan kemudian anak mereka lahir dengan keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa bulan kemudian Sulastri melahirkan. Bayi laki-laki itu diberi nama Radit. Namun, sejak ia lahir ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya kecil dan kurus, matanya lebih besar dari bayi biasa, dan jari-jarinya lebih panjang dari normal. Yang paling menyeramkan adalah setiap malam, Radit selalu menangis tanpa henti, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Bayu hanya melihat Radit dengan tatapan kosong, seperti tidak peduli dengan kondisinya. Sulastri mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi suaminya tetap bersikap biasa saja. Bayu, anak kita ini tidak normal. Apa kau tidak melihatnya? Bisik Sulastri. Bayu menghela napas panjang. Yang penting kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, Sul. Jangan terlalu dipikirkan. Sulastri ingin protes, tapi ia tahu percuma. Bayu sudah terlalu tenggelam dalam kekayaannya. Namun teror itu baru saja dimulai. Setiap malam Sulastri sering mendengar suara berbisik dari kamar Radit. Seperti ada seseorang yang berbicara dengan anaknya. Kadang-kadang suara itu terdengar jelas di telinganya. Dia milik kami, dia akan kembali pada kami. Sulastri merasa bulu kuduknya meremang. Ia mulai takut berada sendirian di rumah. Sementara itu, bisnis Bayu semakin maju. Hartanya melimpah ruah, tetapi rumah mereka dipenuhi dengan kegelapan yang tak kasat mata. Malam-malam berikutnya, Sulastri mendapati Radit berdiri di sudut kamar dengan mata terbuka lebar, menatap dinding dengan tatapan kosong. Radit, kamu kenapa? Anaknya menoleh perlahan, senyum tipis terbentuk di wajahnya. Ibu, aku tidak sendiri. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir sesekali menyambar, menerangi kamar Radit yang gelap. Sulastri terbangun karena suara gemuruh, tetapi bukan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mendengar suara lirih dari kamar anaknya. Perlahan, ia bangkit dan berjalan mendekati pintu kamar Radit. Telinganya menempel di kayu pintu, mendengar jelas suara berbisik yang membuat tubuhnya menggigil. Radit, waktunya pulang. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Dalam cahaya redup, ia melihat Radit berdiri di depan cermin. Bayi kecil itu menatap bayangannya sendiri, tetapi Sulastri melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalam pantulan cermin ada sosok lain. Sosok tinggi kurus, dengan wajah menghitam dan mata merah menyala. Makhluk itu melambai ke arah Radit, seakan mengundangnya masuk. Radit! Sulastri berlari dan menggendong anaknya.
Radit menoleh dengan ekspresi kosong, tetapi ia bisa melihat senyum tipis di wajah mungilnya. "Ibu, dia ingin aku ikut." Sulastri berteriak, lari keluar kamar sambil mendekap anaknya. Ia menendang pintu kamar hingga tertutup rapat. Bayu yang tertidur di ranjangnya mendengus kesal. "Ada apa lagi, Sulastri?" Sulastri mengatur napasnya yang memburu. "Radit, dia... ada sesuatu di cerminnya. Bayu, kita harus pergi dari rumah ini." Bayu hanya menatap istrinya dengan dingin. "Sudahlah, Sul. Jangan mulai omong kosongmu. Radit hanya bayi. Kau yang terlalu takut." Sulastri ingin berteriak marah, tetapi suaminya sudah membalikkan badan, menutup mata, dan kembali tertidur. Ia tahu, Bayu sudah terlalu buta oleh kekayaan yang mereka dapatkan. Dengan tubuh gemetar, Sulastri menggenggam anaknya erat. Ia tahu, ada sesuatu yang ingin mengambil Radit, dan ia tidak akan membiarkannya. Hari-hari berlalu, dan gangguan semakin parah. Setiap malam, Radit selalu berbicara dengan temannya. Sulastri sudah mencoba segala cara untuk melindungi anaknya, tetapi ia merasa sendirian. Suatu malam, ketika Bayu sedang keluar kota untuk urusan bisnis, Sulastri mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Ia berpikir itu Bayu yang pulang lebih awal. Tetapi ketika ia keluar kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di ruang tamu, berdiri beberapa sosok manusia. Tubuh mereka kurus dan tinggi, kulit mereka pucat seperti mayat. Tetapi yang paling mengerikan adalah wajah mereka. Mereka tidak memiliki wajah, hanya kulit polos, tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka berdiri dalam keheningan, menghadap ke arah Sulastri. Sulastri meraih Radit dan berlari kembali ke kamar, menutup pintu dan menguncinya. Dari luar ia mendengar suara mereka berbisik. "Anak itu milik kami. Waktunya sudah tiba." Sulastri menahan napas, memeluk Radit erat-erat. Air matanya mengalir, tetapi ia tahu satu hal. Ia harus menyelamatkan anaknya, bagaimanapun caranya. Malam itu, Sulastri tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan orang-orang tanpa wajah itu kembali muncul dalam pikirannya. Ia harus melakukan sesuatu. Saat fajar mulai menyingsing, ia membawa Radit ke rumah seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun itu, Mbah Wiryo, sudah lama dikenal sebagai orang yang mengerti hal-hal gaib. Ketika Sulastri tiba di rumahnya, Mbah Wiryo menatap Radit lama. Matanya menyipit lalu menggeleng. "Anak ini sudah ditandai," gumamnya pelan. Sulastri merasa dadanya sesak. "Tolong, Mbah, saya tidak ingin kehilangan anak saya." Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Kau dan suamimu sudah membuat perjanjian dengan mereka. Tapi ingat, makhluk halus tidak pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Mereka menagih janji." Sulastri terisak. Ia sudah tahu ini, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Mbah Wiryo membuat semuanya terasa lebih nyata. "Apa masih bisa diselamatkan?" tanyanya penuh harap. Mbah Wiryo diam sejenak, lalu mengambil segenggam beras dan menebarkannya ke lantai. Ia mengamati arah butiran beras yang jatuh, lalu mendesah. "Ada cara, tapi tidak mudah." Sulastri menggenggam tangan Radit erat. "Saya akan lakukan apa saja." Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Kau harus kembali ke Gunung Kawi. Kau harus membatalkan perjanjian itu." Sulastri merasakan tubuhnya melemas. Pergi ke Gunung Kawi berarti menghadapi kekuatan yang telah memberi mereka kekayaan.
Dan ia tahu, makhluk-makhluk itu tidak akan melepaskan Radit begitu saja. Tetapi demi anaknya, ia harus melakukannya. Malam berikutnya, Sulastri mengemasi beberapa barang. Ia harus pergi diam-diam, tanpa sepengetahuan Bayu. Suaminya tidak akan membiarkannya pergi. Ia terlalu tamak untuk melepaskan apa yang telah ia dapatkan. Namun saat ia bersiap keluar rumah, tiba-tiba Bayu sudah berdiri di depan pintu kamar. "Kau mau kemana?" tanyanya dingin. Sulastri menggigit bibir. "Aku akan menyelamatkan anak kita." Bayu tertawa sinis. Radit tidak butuh penyelamatan. Semua ini sudah ditakdirkan. Mata Sulastri melebar. "Kau sudah tahu?" Bayu menatapnya tanpa ekspresi. "Tentu saja aku tahu sejak awal." Jantung Sulastri berdetak semakin cepat. "Jadi kau benar-benar rela mengorbankan anakmu?" Bayu tidak menjawab. Tetapi tatapan matanya cukup menjadi jawaban. Tanpa pikir panjang, Sulastri menggendong Radit dan berlari keluar rumah. Bayu tidak mengejarnya. Mungkin ia berpikir istrinya akan kembali setelah lelah mencoba melawan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Tapi Sulastri tidak akan kembali. Ia harus ke Gunung Kawi sebelum semuanya terlambat. Perjalanan ke Gunung Kawi bukanlah hal yang mudah. Sulastri harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi fisik yang lelah dan mental yang terguncang. Radit yang masih kecil dan lemah terus merengek dalam pelukannya, seakan merasakan ancaman yang semakin dekat. Malam itu Sulastri tiba di kaki gunung. Ia menggendong Radit erat dan mulai menaiki jalan setapak yang gelap, ditemani suara binatang malam dan desir angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. "Jangan berbalik," suara Mbah Wiryo terngiang di kepalanya. "Apapun yang kau dengar tetap berjalan." Namun, baru beberapa langkah, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Napasnya tercekat. Perlahan, ia melirik ke samping. Bayangan hitam menjulang di antara pepohonan, mengikuti setiap langkahnya. Sulastri menggigit bibir, berusaha menahan ketakutannya. Ia mempercepat langkah, tetapi suara itu semakin dekat. "Tinggalkan anak itu." Bisikan itu mengalun di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan hati-hati, ia melantunkan doa, berusaha menenangkan dirinya. Tetapi semakin ia berdoa, semakin banyak suara yang bergema di sekitarnya. Sulastri mulai berlari, kakinya melangkah cepat menapaki tanah yang licin. Radit menangis, tangannya mencengkeram kuat baju ibunya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gerbang tua di tengah hutan. Gerbang itu hitam dan besar, dihiasi ukiran menyeramkan. Di baliknya, jalan setapak menuju puncak gunung tampak lebih gelap daripada malam itu sendiri. Sulastri tahu, ini adalah tempat perjanjian itu dibuat. Dan kini, ia akan mencoba menghentikannya. Sulastri berdiri di depan gerbang tua, napasnya tersengal. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghilang. Keheningan yang mencekam menyelimuti udara. Ia melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, tubuhnya terasa lebih berat. Udara di sekelilingnya seakan menekan, membuatnya sulit bernapas. Namun, ia terus berjalan, memeluk Radit erat. Dan di hadapannya ada sebuah altar batu yang tampak kuno. Bau anyir darah masih terasa di udara, seolah tempat itu baru saja digunakan untuk sebuah ritual. Tiba-tiba suara berat menggema dari balik bayangan. "Kau datang untuk membatalkan perjanjian?" Sulastri tersentak. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat,
tetapi aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. "Tidak ada yang bisa membatalkan janji dengan kami," lanjut suara itu. "Anak itu sudah menjadi milik kami." Sulastri menggenggam Radit erat. "Aku akan memberikan apapun sebagai gantinya, asal jangan ambil anakku." Terdengar tawa dingin. "Apapun?" Sulastri mengangguk meskipun tubuhnya bergetar. Ia tak peduli jika harus kehilangan segalanya, asalkan Radit selamat. Makhluk itu melangkah mendekat, tangannya terangkat. Sulastri merasakan tubuhnya semakin lemah. Pandangannya mulai berputar dan dalam benaknya ia hanya bisa berdoa. Kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika Sulastri membuka matanya, ia berada di tempat yang sama. Namun tubuhnya terasa ringan dan ia tidak lagi merasakan Radit dalam pelukannya. Ia menoleh ke arah altar. Radit masih di sana. Tetapi di sampingnya berdiri Bayu. Suaminya menatapnya dengan tatapan kosong. "Apa yang kau lakukan?" Suara Sulastri hampir tak terdengar. Bayu tersenyum tipis. "Aku sudah menebusnya." Tiba-tiba tubuh Bayu mulai menghitam, retak seperti arang yang terbakar. Ia tidak menjerit, tidak melawan, seolah menerima takdirnya dengan tenang. Sesaat kemudian, tubuhnya hancur menjadi abu dan menghilang dalam angin malam. Radit menangis. Sulastri berlari dan memeluk anaknya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia tahu Bayu telah mengorbankan dirinya agar Radit bisa hidup. Ia hanya bisa menangis dalam keheningan malam, di bawah cahaya bulan yang redup. Sulastri kembali ke desa dengan Radit dalam gendongannya. Ia tidak tahu apakah benar-benar sudah bebas dari kutukan itu, tetapi yang jelas, Radit masih bersamanya. Namun sejak malam itu, Sulastri sering merasa ada yang mengawasinya. Bayangan di sudut rumah, bisikan di tengah malam, dan sesekali dalam tidur Radit, anaknya masih menyebut nama seseorang. "Bapak." Sulastri hanya bisa menahan napas, memeluk anaknya erat, dan berdoa bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Tapi jauh di Gunung Kawi, angin berbisik, seakan menunggu sesuatu.